Pengertian sistem imun. Sistem imun adalah sistem mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit atau mikroorganisme dari luar. Sistem ini disusun oleh berbagai sel, protein, jaringan, serta organ yang saling berkaitan untuk menonaktifkan setiap benda asing atau antigen yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya, kuman, virus, dan berbagai parasit tubuh lainnya. Selain menyerang parasit dari luar tubuh, skema sistem imun juga akan mendeteksi dan menyerang jika ada perubahan dalam tubuh kita sendiri, contohnya sel tumor atau kanker. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh dari partikel berbahaya, patogen, benda asing, penyebab penyakit, serta sel tubuh yang sifatnya abnormal. Sistem pertahanan tubuh disebut juga dengan istilah sistem imun atau imunitas. Jenis sistem imun tubuh. Sistem pertahanan tubuh pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik dan sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pada saat tubuh pertama kali mendapat serangan dari luar, yang bekerja terlebih dahulu adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Jika serangan tersebut berhasil menembus pertahanan non-spesifik, barulah sistem pertahanan tubuh spesifik yang akan bekerja. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan dua cara, yaitu mengenali dan menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh eksternal dan pertahanan tubuh internal. Pertahanan tubuh eksternal. Pertahanan tubuh eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya, kulit, membran mukosa dan selap atau saput lendir dan kelenjar air mata. Kulit merupakan bagian terluar tubuh sehingga berperan sebagai penghalang antigen. Sementara itu, membran mukosa merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam tubuh, seperti saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang akan merangkap antigen, sehingga antigen itu tidak masuk ke dalam tubuh. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata berperan sebagai menghasilkan air mata dan juga berfungsi sebagai membersihkan mata dari segala macam partikel asing yang akan masuk ke dalam mata. 2. Pertahanan non-spesifik internal. Pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang akan bekerja jika ada antigen yang menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik internal melibatkan aktivitas sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. Eosinofil untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing. Sel NK atau natural killing untuk membunuh sel yang terinfeksi serta sel emas yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. Peradangan adalah tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh yang dapat dicairkan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul maupun gatal-gatal. Peradangan ini difasilitasi oleh senyawa sitokin yang dihasilkan makrofag dan juga histamin yang dihasilkan sel emas. Sitokin berfungsi untuk memanggil sel darah putih seperti neutrofil ke lokasi inflamasi. Sementara histamin berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memudahkan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler darah. Adanya histamin ini juga
menjadi penyebab kenapa bagian yang bengkak biasanya terasa gatal. Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Sistem pertahanan tubuh spesifik terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan spesifik seluler dan sistem pertahanan spesifik humoral. 1. Pertahanan spesifik seluler. Pertahanan spesifik seluler adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Aktor utama yang terlibat adalah limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang namun dimatangkan di kelenjar timus. Jenis-jenis limfosit T yaitu 1. Limfosit T sitotoksit, menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Yang kedua, limfosit T helper, mengaktifasi limfosit T sitotoksit. Yang ketiga, limfosit T memori, mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Untuk dapat bekerja, sel T helper perlu diaktifasi oleh APC, antigen presenting cell. APC berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen antigen ini berikatan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper akan teraktivasi. Sel T helper yang sudah teraktivasi kemudian dapat mengaktifasi sel T sitotoksit. Sel T sitotoksit lalu akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Bersamaan dengan itu, ketika sel T helper maupun sel T sitotoksit teraktivasi, sebagian akan berubah menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen untuk mempercepat respon pertahanan spesifik seluler. Yang kedua, pertahanan spesifik humoral. Pertahanan spesifik humoral adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di cairan tubuh atau darah dan cairan limfa. Aktor utama yang berperan adalah limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dibatangkan di sumsum tulang belakang. Limfosit B dapat diaktifasi langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Tiap antibodi hanya bisa mengikat antigen yang spesifik. Sel B memori berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Fungsi sistem imun. 1. Melawan operasi penyebab penyakit patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan zat berbahaya. 2. Mengeluarkan parasit dari dalam tubuh. 3. Mengenali dan menetralkan zat berbahaya yang berada di luar tubuh. 4. Sistem imun juga melawan atau mengatasi perubahan dari dalam tubuh yang berbahaya seperti sel tumor atau kanker. 5. Memberikan perlindungan terhadap setiap alergen yang masuk ke dalam tubuh, baik alergen dari tumbuhan, hewan maupun zat kimia seperti bulu kucing, serbuk bunga, debu, dan obat-obatan. 6. Mengeliminasi sel-sel yang sudah rusak karena suatu penyakit sehingga mempercepat proses penyembuhan. 7. Mengidentifikasi sel-sel yang bersifat abnormal atau mutan lalu menghancurkannya. Mekanisme sistem imun tubuh. Kerja sistem pertahanan tubuh dimulai ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh. Oleh sistem ini, benda asing tersebut disebut sebagai antigen. Setelah mendeteksi adanya antigen, sel limfosit B yang terletak di sumsum tulang belakang akan merangsang produksi antibodi. Dalam hal ini, antibodi berperan dalam mengenali karakteristik antigen tersebut. Tidak hanya sumsum tulang belakang, kelenjar timus juga mengeluarkan limfosit T yang berperan untuk menghancurkan antigen tersebut. Proses penghancuran antigen itu menghasilkan sejumlah reaksi dari tubuh seperti batuk, pilek, peradangan, demam, ruam kulit, dan lainnya. Saat tubuh terinfeksi dengan antigen yang sama, antibodi tubuh sudah mampu mengenali karakteristik antigen tersebut, sehingga lebih mudah untuk dihancurkan tanpa ada gejala yang memberatkan. Hal inilah yang disebut sebagai sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Namun, masyarakat lebih umum mengenalnya sebagai sistem kekebalan tubuh.